وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى شفاعته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الدر الأزهار والياقوت الأحمر والنور الأزهر وسر الله الأكبر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى يوم الزهاب. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah salatul Jumat Masjid Jami Ar-Rahman, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat, ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seluruh umat beragama yang ada di dunia mengenal yang namanya puasa. Dari zaman masa prasejarah sampai akhir zaman, ini puasa adalah merupakan satu perintah utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Tapi dalam Islam, puasa adalah merupakan salah satu dari sekian banyak cara-cara untuk mempercepat daripada dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukan banyak berdoa selama kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian ketika saudara-saudara berdoa, jangan mengharap atas cepat dikabulnya daripada doa yang kita minta. Kenapa demikian? Karena seluruh umat manusia di jagat raya ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sela-sela kita berdoa kepada Allah disertai dengan kesabaran. Salah satu di antara cepat terkabulnya daripada doa adalah dengan melaksanakan puasa. Dan alhamdulillah summa alhamdulillah, sampai pada detik ini, hari ini, jam ini, bulan ini, tahun ini, kita masih termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan dari bagian rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa, yang merupakan salah satu kewajiban, yang tentu kewajiban ini tidak semua orang sanggup untuk mengerjakannya kecuali mereka orang-orang yang beriman. Dikatakan dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa hanya orang-orang yang beriman yang dia sanggup melaksanakan puasa dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan, bahkan sampai akhir Ramadan. Bukan hanya melaksanakan puasa, ditambah dengan ketekunannya, kekhusyuannya, menjalankan ibadah solat fardu dan solat-solat sunnah yang lainnya, khususnya solatul tarawih di malam hari di bulan Ramadan. Kemudian saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin, tentu ada tujuannya daripada satu perintah yang dikatakan dalam Quran, panggilan hanya untuk dikerjakan bagi orang-orang yang beriman, yang namanya perintah puasa. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan daripada puasa yang hari ini kita kerjakan, kita laksanakan adalah untuk memiliki jiwa-jiwa yang ikhlas, saudara-saudara, untuk melakukan segala hal kebaikan-kebaikan. Semua orang sanggup, tapi dari sekian banyak orang-orang yang berbuat kebaikan, boleh
jadi dikatakan sedikit sekali orang-orang yang memiliki sifat-sifat ikhlas. Apa itu ikhlas? Kenyataan dalam kehidupan adalah bukan daripada kebaikan yang kita kerjakan lalu dibalas kebaikan, kemudian kita saling ikhlas, bukan. Tapi ikhlas sesungguhnya saudara-saudara yang dikatakan dalam peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Itulah ikhlas sesungguhnya yang terjadi. Tiap-tiap kita berbuat kebaikan, dari kebaikan kepada orang lain ataupun kepada saudara sekandung, kemudian kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, tapi kita masih kita tidak membalasnya dengan kejahatan pula, dan kita ridho dan kita tidak marah atas perlakuannya. Itulah sesungguhnya kebaikan yang kita kerjakan adalah kebaikan yang benar-benar lillah wa fillah wa 'alallah. Itulah dikatakan ikhlas, saudara-saudara. Sulit memang untuk melakukan itu, tapi belajar daripada mensifati atas sifat-sifat Allah dan sifatnya para rasul yang diutus ke muka bumi, yang mengajarkan atas kerendahan hati, ketulusan jiwa, dan serta cinta dan kasih sayang. Saudara, bagaimanapun bejatnya, rusaknya manusia, bagaimanapun ingkar serta membangkangnya manusia, Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini semasa dia hidup senantiasa memberikan rezeki tiada henti-hentinya, tiap detik, tiap menit dan tiap jam. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub awal dalam satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam melaksanakan puasa, saudara-saudara, harus ada sifat seperti itu. Sifat ikhlas akan melahirkan sifat pengasih dan penyayang di antara kita. Kita sanggup menahan lapar barangkali hanya 12 jam. Tapi saudara-saudara kita yang mereka berpuasa, kemudian kalau mereka tidak mencari rezeki hari ini, mereka akan kelaparan. Bukan hanya 12 jam, bisa jadi 24 jam. Timbul empati di hati kita bahwa puasa yang saya kerjakan, ya Allah, bukan hanya sekedar melatih diri untuk tidak makan dan tidak minum dari mulai azan subuh sampai datang azan maghrib, tapi lebih dari itu, saya ingin merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara saya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya Rabb, berikan di hati saya rasa empati, cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Itulah esensi daripada puasa, saudara-saudara. Oleh karenanya orang-orang yang puasanya betul-betul lillah wa fillah wa 'alallah, khusyuk karena Allah, tidak ada amarah pada dirinya, tidak gampang tersinggung, tidak gampang tersulut dengan berita-berita yang membuat pikirannya kacau dan yang membuat hatinya jadi marah. Inilah Ramadan demi Ramadan yang hari ini kita masih ada padanya. Jadi jadikan puasa Ramadan demi Ramadan untuk merubah sedikit demi sedikit moral kita, akhlak kita, untuk pribadi kita, moral kepada keluarga kita, akhlak kepada orang-orang yang ada di dekat kita, atau akhlak kita kepada para bawahan-bawahan kita. Inilah saudara-saudara daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk melakukan ibadah puasa yang bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus. Sebab kalau hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, kita akan menjadi rugi. Bahwa dikatakan dalam sebuah hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsh." Berapa banyak dari golongan umatku yang mereka berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan ganjaran pahala puasa. Mereka tidak mendapatkan kebaikan daripada puasa. Mereka tidak mendapatkan hikmah daripada puasa. Yang terlebih lagi di akhirat, mereka tidak mendapatkan pahala atau balasan atas kebaikan orang-orang yang berpuasa. Karena mereka selama berpuasa sekedar hanya menahan lapar dan menahan haus. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. La'allakum tattaqun. Itulah yang dikatakan Allah pada akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Tujuan kita berpuasa dari mulai 1 Ramadan sampai hari ini, bahkan insyaallah sampai akhir Ramadan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.
Orang-orang yang bertakwa di antaranya tadi memiliki sifat-sifat ikhlas. Kemudian dari rasa ikhlas timbul tawadu. Apa itu tawadu? Sedikit demi sedikit merubah daripada sifat yang membanggakan hartanya, membanggakan ilmunya, membanggakan kedudukannya, membanggakan jabatannya. Dia sadar sesadar-sadarnya bahwa saat dia terlahir ke alam dunia, tak selai benang pun yang dia bawa. Pangkat dan jabatan serta kekayaan yang dia miliki bukan serta-merta atas hasil usahanya sendiri, merupakan ada bantuan daripada orang lain. Inilah yang kemudian menjadikan dia orang kaya tapi rendah hati, orang alim tapi rendah hati, dan orang yang punya pangkat serta kedudukan tapi jiwanya adalah jiwa yang rendah hati. Orang-orang yang tawadhu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah dari dunia sampai ke negeri akhirat. Sebaliknya orang-orang yang sombong, sehebat apapun dia, akan direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara, tujuan atau hasil yang kita akan peroleh dengan mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala dengan satu ibadah yang namanya puasa, akan menjadikan kita jiwa yang wara'. Apa orang yang wara' itu? Orang yang senantiasa banyak kehati-hatiannya, takut salah berbicara, takut salah ketik ketika dia bermedia sosial, takut menyampaikan berita-berita hoak kepada teman grup WA-nya dan sebagainya. Orang yang wara' senantiasa berhati-hati sebelum melakukan segala sesuatu, sebelum melakukan tindakan. Dia selalu berpikir agar segala ucapannya dan tindakannya jangan sampai merugikan dirinya, apalagi merugikan orang lain. Kemudian hasil puncaknya daripada orang-orang yang melaksanakan puasa, menimbulkan keyakinan yang setinggi-tingginya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, di mana bahwa puasa ini merupakan satu ibadah rahasia, yang di mana Allah katakan bahwa puasa ini adalah untukku, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini adalah ibadah khususiyah yang aku pula khusus yang membalasnya. Akan berapa banyak pahalanya, akan berapa banyak ganjarannya, hanya aku yang tahu. Malaikat pun tak tahu. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain, saudara-saudara. Oleh karena itu, lantaran ini puasa ibadah rahasia, jangan semua amal ibadah kalian saudara pertontonkan di media sosial. Jangan semua amal ibadah kebaikan kalian jangan kalian perlihatkan kepada orang terdekat kalian, istri kalian, anak-anak kita ataupun sahabat-sahabat kita. Sebab nanti di akhirat ada orang yang masuk surga tanpa hisab dan semua malaikat terkagum-kagum kepadanya. Lalu ketika ditanya, amalan apa yang engkau miliki wahai fulan? Dia menjawab, ya para malaikat, wahai malaikat Allah, di dunia kami berusaha menyembunyikan, merahasiakan daripada amal-amal kebaikan kami yang tahu hanya saya dan Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudara. Jadi siapa di antara kita yang ingin masuk surga tanpa dihisab, yang ingin masuk surga membuat kaget dan kagum para malaikat, beramallah secara rahasia, tentu amal-amal kebaikan. Inilah yang dikatakan kesejatian, keikhlasan daripada yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang ingin mengharapkan kedudukan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Demikian dari mimbar yang mulia ini saya menyampaikan atas khutbah yang mudah-mudahan berkenan di hati saudara-saudara dan menjadi amal kebaikan buat kita semua. Kita berharap puasa Ramadan tahun ini dari awal Ramadan sampai pertengahan bulan, kemudian sampai akhir bulan, semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran serta ketaatan ibadah yang semuanya itu kita niatkan lillah wa fillah wa 'ala Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.